Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 ini telah melemahkan perekonomian di berbagai lini. Penting untuk kita sadari, perlu untuk kita lakukan ketahanan pangan. Dan saat ini saya tengah berada di Nangka Utara di Saridewi bersama dengan kelompok Minatani Saridewi yang melakukan urban farming, budidaya ikan lele dan pembibitan. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana Minatani Saridewi ini melakukan pembibitan lele dan pembibitan sayuran. Baik Bapak, selamat sore. Sore, Bu. Baik, sore Pak. Jadi saat ini pemirsa, saya bersama dengan Bapak Komang Gede Yasa Astika, Ketua Kelompok Tani Saridewi. Bapak, bagaimana sistem pembibitan lele yang ada di kelompok tani ini, Pak? Kalau di sini tidak membuat bibit gitu loh. Di sini mencari bibit untuk diternak langsung di kelompok kita sendiri. Seperti ini contohnya. Memang awalnya kita gagal juga, pernah gagal. Sekian 2 kolam ini udah gagal. Sekarang kita nyoba bibit yang baru. Itu aja Bu, karena kita belum paham juga masalah biomaksi ini. Nanti kedepannya akan datang lagi bibit biomaksi, itu yang akan diunggulkan di kelompok ini, karena ini kan bibitnya beda-beda. Ini kan kayak bibit lele jumbonya ini. Kalau lele maksinya beda bibitnya. Baik, Pak. Kemudian Minatani Saridewi ini terbentuk sejak kapan, Pak? Sejak ada COVID-19 ini dah. Semenjak ada COVID-19 ini dibentuklah kelompok Minatani yang disupport oleh dari pihak Kagama melalui Pak Ade Mantrayase selaku Banjar Tegasari sebagai mediator. Itu aja Bu, terbentuklah akhirnya. Karena kan banyak, sebagian besar warga di sini korban dari COVID-19 ini kan sektor di pariwisata umumnya yang mati suri total. Masih sih ada yang beberapa masih bekerja, dan yang paling mati adalah sektor pariwisatanya. Lele ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat setempat berupa bibit atau nanti ketika sudah dipanen? Nanti lele ini kalau sudah panen, rencana dari kelompok Minatani akan membagikan kepada kelompoknya dulu, nanti sisanya akan juga disedekahkan kepada warga yang kurang mampu, dan sisanya juga akan dijual untuk biar bisa mengembalikan bibitnya kembali. Istilahnya muter lah gitu. Baik Pak, kemudian apakah ada kendala-kendala dalam proses pembibitan budidaya lele ini Pak? Kendala sih pasti ada. Apapun yang kita kerjakan pasti ada kendalanya, cuma kita harus ya bertahan dan bersabar aja dulu gitu intinya. Baik. Sehat selalu Pak. Baik pemirsa, saat ini saya juga bersama dengan klien adat Banjar Tegasari, Bapak Putu Gede Himawan Saputra. Bapak Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Sehat selalu. Baik Pak. Jadi bagaimana Pak support dari klien adat di Banjar Tegasari ini terhadap kelompok Minatani di Saridewi ini Pak? Baik, terima kasih. Kita sebagai prajuru Banjar, dari awal perlu saya sampaikan membentuk Satgas Banjar Berdaya gitu dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kemudian apapun yang dilakukan itu kita lakukan secara gotong royong bersama dengan Ketua Satgasnya Pak Gede Mantrayase. Kita menampung aspirasi masyarakat dan memberikan dukungan, kemudian mencarikan donasi. Salah satunya dari Kagama Bali kebetulan ada, karena beliau Pak Gede Mantrayase juga pengurus di sana. Kemudian beliaulah yang mensupport, artinya memberikan kolam untuk bibit ini. Sedangkan bahan-bahan yang ada di sini sehingga terbentuknya bangunan ini semua swadaya gitu. Dan semua dari barang bekas sebenarnya nih. Ya. Baik Pak, kemudian selain budidaya lele juga ada bibit-bibit ini. Kemudian nantinya bagaimana Pak pendistribusian bibit ini? Apakah akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana? Ya, pembibitan lelenya, pembesarannya di sini. Tentunya nanti kalau sudah besar dikonsumsi oleh masyarakat di sini. Untuk pembibitannya juga ada pembibitan, ada cabai, kangkung, bayam. Nanti ini setelah dia tumbuh besar dan siap disemai, dibagikan ke masyarakat lingkungan sekitarnya sini, lingkungan sekitar sini. Kita bagikan seperti ada bayam, ada sawi, kemudian ada kangkung dan tomat cabai yang belum tumbuh sih. Nanti kita kasih dalam polybag. Tadi seperti tadi ada kelihatan itu dibuatkan dari kelapa,
Sambuk kelapa itu nanti dibikinkan pot, dibagikan warga di sini gitu. Baik, Pupuknya Pak. juga termasuk pupuknya di sana. Ya. Nih. Baik Pak, ini kan sangat menarik sekali untuk ketahanan pangan keluarga gitu Pak. Bagaimana bisa disampaikan Pak sedikit kepada masyarakat di Bali terutama agar terinspirasi juga untuk membuat hal semacam ini. Ya. Karena kami Prajuru dan juga Satgas Banjar Berdaya COVID, kenapa namanya Banjar Berdaya? Kita memberdayakan masyarakat yang ada. Karena melihat kalau sembako itu bagus Bu juga ke dalam saat seperti ini. Cuma ini kan kalau sembako itu seminggu 2 minggu mereka sudah habis. Nah sedangkan pembibitan ini dan juga pembesaran lele itu dia jangka panjang dan berkesinambungan gitu. Sustainable lah orang bilang. Jadi ini nanti akan terus-menerus walaupun tidak dalam situasi pandemi COVID, tetap juga ini akan berlangsung gitu. Tentunya juga kita masyarakat kan harus ketahanan pangan ini minimal untuk konsumsi rumah tangga sendirilah gitu. Jadi mereka siap menghadapi situasi terburuk apapun, modelnya pembatasan kegiatan masyarakat bisa karena di lingkungan mereka sudah tersedia bahan pokok itu. Gitu. Gitu. Baik Pak, kemudian pembibitan ini dilakukan berapa hari sekali? Bagaimana prosesnya Pak? Pembibitan ini setelah besar Bu, pertama kan dari berapa hari yang lalu ya ini disemai di sini, kemudian setelah tumbuh berapa hari mungkin setiap ini kan nanti disemai gitu Bu, diambil satu-satu, setelah cukup tinggi nanti kita bagikan ke masyarakat. Dan ini disemai ini bukan di lingkungan sini saja Bu, karena kita ada lagi 3 tempat sebenarnya, satu masih proses, kemudian yang satu juga masih nanti kita kebetulan di Tegasari ini banyak lahan-lahan kosong yang tidak berfungsi dengan baik, bahkan dijadikan tempat sampah. Nanti kalau berkenan silakan dilihat, itu sudah kita bersihkan dan atas izin juga yang memiliki, sehingga itu nanti kita semai di sana juga bibitnya Bu gitu. Sehingga nanti banyak lahan yang bisa menjamin ketahanan pangan masyarakat, terutama sayur dan ikannya gitu. Baik Pak, mungkin terakhir siapa saja yang tergabung dalam kelompok tani ini Pak? Minatani Sari Dewi ini kebetulan yang di sini sekarang ini adalah ini kan Jalan Nangka Utara Gang Sari Dewi. Seluruh masyarakat di sini terlibat. Tentunya ini atas perkasa kalian tempekannya Pak Made Dipoyano. Beliau yang mengkoordinir. Kemudian terbentuklah kelompok Minatani Sari Dewi ini yang ketuanya Pak Komang. Baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Sehat selalu ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama dengan klien adat Banjar Tegasari terkait tentang kelompok Minatani di Sari Dewi. Demikian laporan kami, saya Dewi Yunairi, sampai jumpa.